Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Teman-teman kelas 5A dan kelas 5B yang Bapak cintai, alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti manhaj beliau. Mudah-mudahan teman-teman semua kelas 5A dan kelas 5B kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini Pak Rahmat tidak sendiri. Alhamdulillah Pak Rahmat ditemani lagi dengan Aisyah Amira dalam pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah, ini yang kedua ya Aisyah ya. Kemarin yang perdana teman-teman kelas 5B, Masya Allah banyak yang kepo. Ya, jangan kepo lagi ya. Pak Rahmat cukup keponya udah kemarin ya. Sengaja Bapak menghadirkan Aisyah Amira untuk belajar dengan Pak Rahmat dan di channel YouTube Bapak bertujuan untuk teman-teman bisa menyaksikan video ini berbeda dengan teman-teman melihat video Pak Rahmat sendiri ya. Tentunya kalau Pak Rahmat sendiri ngantuk, aduh Bapak lagi ya. Hari ini Bapak ditemani oleh anak saleh Bapak Aisyah Amira. Mudah-mudahan teman-teman semua menjadi penasaran ya, Pak Aisyah lagi ya untuk pembelajaran kali ini. Baik, kita masuk pembahasan kita hari ini akidah ya. Kita masuk pembahasan akidah yaitu adil dan zalim ya. Aisyah ya, buka pelajaran halaman 59 di pelajaran yang keempat Aisyah. Di situ termaktub adil dan zalim. Sebelum teman-teman kita masuk kepada pembahasan adil dan zalim, Bapak ingin mengartikan sederhana, kalau teman-teman belajar ilmu tajwid atau kita belajar tentang adil, ada sebuah ilmu usul yang mengatakan idkhalu syai' fi syai', meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya berarti adil, ya. Kecuali dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu namanya zalim atau zalim terhadap orang lain. Contoh sederhananya adalah teman-teman sekalian, ya, Aisyah Amira punya adik 3. Aisyah punya kue ada 4. Ya. Maka bagaimana caranya biar kue ini rata? Aisyah bagiin kue 4 tersebut ke adiknya 1, 2, 3, 4. Sisa 1 buat Aisyah. Yaitu adil. Tetapi ada Aisyah, bukan Aisyah sini ya. Aisyah sebelah atau Aisyah yang mana nggak tahu Bapak juga, yang kuenya 4 dibagi adanya 3 ya. Jadi 3 kue dipotongin, 1 kue dipotong dibagi 2, 1 buat adik yang pertama dipotekin 1, dipotekin 1, sisa 1 lagi dipotekin lagi setengah buat Aisyah. Jadi untuk dirinya dapat 1,5 potong kue, sementara adiknya dikasih setengah. Padahal amanah yang diberikan oleh orang tua adalah, nak, tolong bagikan kue ini dengan adil atau sama rata. Tetapi Aisyah tidak membagi dengan sama. Maka ini disebut dengan zalim. Idkhalu syai' fi syai', meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu zalim. Atau idkhalu syai' fi syai', meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, Bapak dan sama Aisyah duduk di kursi sofa. Ya. Kursi sofa ini untuk duduk. Tetapi kursi sofa yang Bapak gunakan untuk mencuci, maka itu termasuk zalim. Itu secara lugawiyah, secara bahasa, secara etimologi, ya. Idkhalu syai' fi syai', meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, Aisyah silakan bacakan buat Pak Rahmat adil dan zalim. Silakan. Bersikap adil adalah kewajiban setiap muslim.
Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anum syana'anum qaumin ala ala alla ala ta ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Masya Allah. Silakan dibaca artinya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Masya Allah, teman-teman. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, surah yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan orang-orang yang berperilaku adil. Berkaitan dengan adil, ya. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, hai manusia, dan janganlah sekali-kali kalian kebencianmu terhadap suatu kaum. Jadi Allah mulai, janganlah sekali-kali kebencian kita kepada suatu kaum. Kemudian mendorongmu untuk berlaku tidak adil, karena dia bukan golongan kita, dia bukan suku kita, dia bukan bangsa kita, dia bukan sewarna dengan kita. Ia mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Berarti anak-anakku sekalian, orang yang berperilaku adil akan membawa dia, mendekatkan dia dengan ketakwaan. Maka orang yang bertakwa, pasti insya Allah Ta'ala dia akan berlaku adil. Sebagaimana perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan suatu peperangan, ya, kemudian banyak sekali mendapatkan harta rampasan ghanimah, harta peperangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan kepada kaum Ansar sekian persen, kaum Muhajirin lebih banyak. Nah, timbullah orang-orang yang tidak senang dengan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Khawarij, orang-orang yang berontak terhadap pemerintah, berontak terhadap pemimpin, mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlaku adil. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, ketika beliau berbuat salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, berbeda dengan diri kita, di saat Pak Rahmat, Aisyah dan teman-teman semua berbuat salah, maka tidak ada yang bisa menegur, kecuali kita mencari kebenaran itu sendiri, atau kita mencari kesalahan atau kebenaran yang kita kerjakan. Maka anak-anakku sekalian, berbuat adillah, karena adil itu mendekatkan kita pada ketakwaan, yang mana ketakwaan itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Lanjut Aisyah. Siapapun yang mendalami ajaran Islam niscaya akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Islam merupakan agama yang menegakkan keadilan. Karena setiap ajaran Islam tidak pernah lepas sedikit pun dari prinsip-prinsip keadilan, baik itu di bidang akidah, ibadah, muamalah, maupun di bidang hukum dan peradilan. Karena itulah dikatakan bahwa keadilan merupakan intisari ajaran Islam. Masya Allah. Jadi teman-teman, perhatikan,
siapapun orangnya, siapapun sukunya, siapapun bangsanya, siapapun kedudukannya, apabila dia mencari kebenaran Islam, maka dia akan menemukan kesimpulan bahwasanya benar-benar yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia yang paling adil, yang benar-benar paling adil hanyalah agama Islam. Karena anak-anakku sekalian, di dalam syariat Islam, dalam ayat yang lain Allah berfirman yang mengatakan, yang artinya bahwasanya Allah tidak melihat kedudukan kita. Kemudian Allah juga tidak melihat wajah kita, tampan kita, kecantikan kita, kedudukan kita, ya, kekayaan kita. Tetapi Allah melihat pada siapa yang paling bertakwa. Oleh karena itu, dalam inti syariat Islam, dalam segala aspek kehidupan, ya, aturan-aturan yang terkandung dalam syariat Islam semua diletakkan secara adil. Contoh, anak-anakku sekalian, dalam hukum syariat Islam, ada orang yang mencuri maka dia harus dipotong tangan. Ya, dipotong tangan. Tetapi ini yang melakukan adalah pemerintah dan negara yang berasaskan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, seperti Saudi dan negara-negara Islam yang lain. Kemudian di dalam waris, kalau anak laki-laki mendapatkan dua dari wanita, sementara wanita hanya mendapat setengah dari kaum. Islam sangat mengatur keadilan, menetapkan setiap porsi sesuai dengan porsinya, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Karena ajaran Islam tidak terlepas dari sedikit pun namanya keadilan. Setiap unsur, baik itu hukum, muamalah, jual beli, ya, kemudian hukum-hukum yang lain, semua sudah terkandung dalam syariat Islam dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menimbulkan kerugian buat umat manusia itu sendiri. Kemudian anak-anakku sekalian, oleh karena itu keadilan merupakan intisari daripada Islam. Ya, karena kalau kita tahu di kalimat la ilaha illallah, artinya adalah tidak ilah atau ada sembahan yang selain tidak ilah atau sembahan kecuali Allah. Maka di sini merupakan meletakkan keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai makhluk manusia, kemudian jin, kemudian makhluk-makhluk yang lain yang sempurna, kata Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidaklah Allah menciptakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Mohon maaf, walaupun dia cacat, walaupun dia lahir dalam keadaan tidak sempurna, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya penciptaan. Maka Allah menciptakan kita, tujuan yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti beribadah harus kita khususkan kepada Allah. Jangan berikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Kalau kita sudah berbuat ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, berarti kita sudah berbuat baik kepada Allah. Berarti kita sudah berbuat adil terhadap perintah Allah. Tapi kita melenceng beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada ciptaan Allah, maka kita telah berbuat kezaliman. Maka anak-anakku sekalian, surah Al-Luqman, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Adil adalah lawannya zalim. Ya, adil adalah lawannya zalim. Sementara sunnah adalah lawannya bid'ah. Sementara tauhid adalah lawannya syirik. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kezaliman yang sangat besar adalah seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya dalam bentuk sebaik-baik. Baik, lanjutin Aisyah. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap adil dalam semua urusan kita. Ini artinya kita tidak
tidak boleh berlaku zalim sedikit pun, karena kezaliman merupakan lawan dari keadilan. Silakan baca. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Masya Allah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersikap adil dalam segala bentuk aspek. Ya. Ya. Adil terhadap saudara, adil terhadap teman, adil terhadap sang pencipta itu sekalipun. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh berlaku zalim. Berlaku zalim. Sementara zalim merupakan lawan daripada keadilan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 18, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah wahai manusia, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Perhatikan, ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Terjadi gempa yang sangat amat dahsyat. Terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebuah peristiwa yang sangat amat dahsyat, itu terjadi gempa bumi. Ya. Kalau kita tarik sejarah tentang kezaliman, terjadi gempa di tsunami, gempa di Palu, gunung meletus, mana-mana terjadi banjir. Di mana-mana terjadi musibah. Pertanyaan kepada kita, mungkin di situ banyak kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pertanyaan kecil sederhana yang bisa mencernakan teman-teman sekalian. Kita coba lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di atas permukaan bukit, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya selama 9,5 abad. Ya Allah, Aisyah 1 abad 100 tahun. Berarti Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 9,5 abad. Berarti 950 tahun, masya Allah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Seruannya apa? Ubudullah, sembahlah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Apa kata orang-orang umatnya Nabi Nuh? Wahai Nuh, anta majnun. Wahai Nuh, anta sihir. Wahai Nuh, engkau gila. Wahai Nuh, engkau tukang sihir. Kalau buat perahu itu di bibir pantai, kalau enggak di bibir sungai. Engkau buat perahu, wahai Nuh, di atas bukit. Emang kira-kira perahu mau terbang, Aisyah? Kan tidak. Emang perahu bisa berenang di atas gunung? Tidak. Kan enggak logik. Tapi apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh tetap sabar, ya, tetap sabar di atas kezaliman yang telah beliau terima dari umatnya, dari kaumnya. Suatu ketika teman-teman sekalian, kedurhakaan umatnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuatkan perahu, dan perahu tersebut dinaiki oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan hanya segintil orang yang beriman mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Yang di atas perahu seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air bah yang begitu dahsyat sehingga seluruh bumi ini dipenuhi dengan air bah. Pertanyaan sederhana buat teman-teman, kira-kira terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh yang begitu dahsyat, apakah umat Nabi Nuh buang sampah sembarangan? Aisyah? Terjadi gempa, terjadi air bah yang begitu dahsyat. Pertanyaan Pak Rahmat, apakah Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh buang sampah sembarangan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa kok begitu dahsyat? Ternyata sebab utamanya umat Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena kezaliman mereka terhadap Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Menyekutukan Allah. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, ya, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, kezaliman yang paling besar
adalah seorang hamba, seorang umat manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak-anakku sekalian, kalau kita belajar sains, kita belajar biologi, penyebab utama banjir itu adalah salah satunya adalah buang sampah sembarangan. Pertanyaan sederhana Bapak Pak Rahmat buat teman-teman sekalian, terjadi air bah banjir yang amat sangat dahsyat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apakah umat Nabi Nuh? Apakah rakyatnya umat Nabi Nuh? Kaumnya Nabi Nuh? Apakah mereka buang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan banjir yang begitu besar? Tentunya tidak. Yang mengakibatkan bencana Allah murka kepada diri kita adalah dikarenakan kemaksiatan dan kezoliman yang telah kita lakukan. Lihat di Palu, begitu dahsyat luar biasa. Gunung meletus, kemudian bencana di mana-mana. Kayak kemarin kita di Cianjur, bencana di mana-mana. Ini menandakan kepada kita bahwasanya perbaikilah amal ibadah kita, dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala bencana tidak akan melanda di tempat kita. Wabil khusus di negeri kita yang kita cintai, yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenikmatan. Kemudian anak-anakku sekalian, kembali kepada sejarah kisah Nabi Nuh tentang anaknya beliau, namanya siapa? Kan'an. Apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, irkam ma'an. Wahai anakku, naiklah bersama aku di perahu. Karena apa kata Nabi? Tidak ada yang bisa hidup, tidak ada yang bisa selamat kecuali mereka yang bersamaku di atas perahu. Apa kata Nabi? Apa kata anaknya Nabi Nuh alaihissalam? Kan'an, ya abati, wahai ayahku, sa'adhab ila jabal, saat kamu mendaki di atas gunung yang tinggi, maka air bah tidak naik. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Wahai anakku, seluruh bumi ini akan tenggelam dengan air, tidak ada kehidupan kecuali mereka yang bersamaku bersamaku di atas perahu itu bahtera. Ini menandakan bahwasanya kezaliman akan mengundang bencana terhadap diri kita. Kemaksiatan akan menghalangi keberkahan yang ada pada diri kita. Kemaksiatan akan menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Kemaksiatan akan menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah pasti akan ditimpakan pada mereka yang selaku berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, banyak di antara kita, bahkan sebagian kaum muslimin, keliru memaknai adil dan zalim. Akibatnya ada sebagian mereka yang sudah menetapkan, sudah merasa menegakkan keadilan, sudah menegakkan yang hak, tapi ternyata itu mereka lakukan salah karena memaknai tentang keadilan dan kezaliman. Kemudian anak-anakku sekalian, salah satu kecil contoh keliru sederhana memahami keadilan sebagai sebuah tindakan sama rata atau sama rasa. Contoh, Pak Rahmat punya anak, ada Halimah, Muhammad, Syifa, dan Fatimah. Bapak tiap hari kasih uang jajan. Halimah 5.000, Muhammad 5.000, Syifa 5.000, Fatimah 5.000. Pertanyaannya adalah, anak-anakku sekalian, Halimah udah kuliah, Muhammad masih SMA, Syifa masih SD, Fatimah masih TK. Otomatis Halimah Bapak beri dia motor untuk berangkat kuliah. Fatimah Muhammad Bapak tidak belikan motor. Uang jajannya Bapak lebihin. Tadinya 5.000 Bapak kasih misalnya 10.000. Sementara Muhammad 5.000, Syifa 5.000, anak Bapak yang terakhir 5.000. Pertanyaannya adalah Aisyah, kira-kira Bapak adil tidak? Hah? Nah, terkadang teman-teman sekalian, kadang kita salah memaknai adil itu adalah harus sama rata. Yang satu 5.000, yang ini juga harus 5.000. Itu tidak betul. Memberi adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Kenapa Halimah Bapak kasih uang jajan lebih? Karena mungkin dia keperluannya lebih banyak daripada adik-adik. Ya, kenapa Bapak kasih Halimah 10.000 sementara adik-adiknya cuma 5.000 atau 2.000? Karena mungkin kebutuhan Halimah itu jauh lebih besar daripada kebutuhan adik-adiknya. Halimah mungkin jajannya adalah uh, uh, apa namanya makanan, sementara makanan yang lebih mungkin Muhammad jajannya adalah hanya dadar gulung atau hanya permen, sementara Halimah sudah pergaulan berbeda, kemudian tuntutannya juga berbeda. Jadi anak-anakku sekalian, adil itu bukan arti harus sama rata. Adil adalah meletakkan sesuatu pada memberi sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak lebih dan tidak berkurang. Kemudian anak-anakku sekalian, sekedar contoh, lihat di halaman 60. Coba Adil bacain, Aisyah. Tunduk pada aturan Allah. Contoh mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Allah berarti berlaku adil pada harta. Iya, tunduk pada aturan Allah. Contoh, seseorang hamba mengeluarkan zakat sesuai aturan Islam, maka dia telah berlaku adil pada hartanya. Zalim, di sebelahnya. Melampaui batas, tidak mau menaati perintah Allah. Contoh, tidak mau mengeluarkan zakat, padahal telah memenuhi syarat untuk berzakat. Iya. Kalau adil tadi, dia mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Islam, maka dia sudah berperilaku adil. Kebalikannya, padahal orang yang Allah beri kemampuan, sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka disebut zalim. Jadi adil dan zalim tidak mungkin pernah bersatu. Begitu juga sunnah dengan bid'ah tidak mungkin bersatu. Tauhid dengan syirik juga tidak mungkin bersatu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus jeli membedakan mana adil dan mana zalim, mana sunnah dan mana bid'ah, dan mana tauhid dan mana syirik. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kelas 5A dan 5B bisa mampu memahami dan membedakan pengertian adil dan zalim sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah, karena adil tersebut lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan. Baik teman-teman, di sini saja pembahasan kita hari ini di mapel akidah yang hari Senin. Sempat tertinggal yang kalian sebagian sudah mengerjakan tugas, Bapak ucapkan terima kasih seperan jazakumullah khairan kepada teman-teman kelas 5A maupun teman-teman salehah kelas 5A 5B yang sudah mengerjakan tugas Pak Ahmad. Mudah-mudahan tidak memberatkan teman-teman semua di rumah, karena kita masih melakukan pembelajaran PJJ. Bapak mohon maaf apabila ada keberatan. Silakan WA Pak Ahmad, insya Allah akan memberikan dia kemudahan. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa Pak Ahmad dan juga teman kalian Aisyah yang menampingi Bapak kali ini. Kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bertemu lagi dengan Pak Ahmad dan Aisyah ya besok ya. Besok apa? Bahasa Arab. Ya. Insya Allah besok bahasa Arab, fikih ibadah mungkin insya Allah Bapak usahakan Aisyah bisa menanya dengan Pak Rahmat di sini, karena Pak Rahmat juga udah bawa papan. Nanti kita akan mengerjakan. Nanti Pak Rahmat perintahkan Aisyah tolong kerjakan bahasa Arab sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa mengikuti contoh yang dikerjakan oleh Aisyah. Itu saja informasi berkaitan dengan pembelajaran besok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.